boleh? Ulang lagi? Ulang dong, ulang ya. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Oke, ini Oke, ada. boleh duduk, ya boleh buat duduk. teman-teman semua ya. Tadi lagunya lagu Conan tahu itu ya? Hah? Lagu Conan, Detektif Oh, iya? Conan. Iya kan? Bener kan? IT, Detektif Conan kan? Ya, lagunya 90-an kan? Ya adalah ketahuan umurnya. Oke. Nah, kita mau perkenalan dulu ya. Ya, bentar. Ini kursi ke depan kenapa kosong semua ya? Koncon, gimana nih kursi depan kosong semua nih? Hah? Oh, ini VIP ya depan ya ini ya. Emang sengaja dikosongin atau gimana? Kacong, gimana nih? Kenapa pada kosong? Oke, ya kita nggak Udah gigit. kebiasaan di sekolah ya ini Iya, ya. ayo diisi, ayo cepetan yang di belakang, ayo. Gak mau mulai nih, ayo cepetan diisi, 4 biji, 5 biji tuh ada banyak ya. Oke teman-teman ya, thank you banget atas undangan hari ini buat kita berdua. Ini kita udah berapa kali, dua kali ya? EV ya? Kedua kayaknya. Yang kedua ya, thank you buat para founders EV, thank you juga buat Ciping Ping, Ko Erisan, Ko Acong, semua teman-teman EV yang pernah sharing di Miracle ya, ada tadi Yosua sama Novi ya, aduh keren banget ya. Thank you banget semuanya yang udah pernah datang ke Miracle, semuanya ya. boleh applause buat kalian ya. Oke, hari ini kita berdua nggak mau untuk menggurui teman-teman semua karena kita percaya bahwa teman-teman punya leader yang lebih mengerti teman-teman semua. Jadi hari ini kita sifatnya hanya sharing. Jadi teman-teman apapun kalau ada perkataan kita berdua yang mungkin kurang cocok di timnya kalian, teman-teman ingat ya mengacu sama ajaran leader kalian ya. Jadi Christine sama Yohanes cuma sharing doang di sini. Betul ya. Oke, karena waktu kita tes mungkin boleh Yohanes lu mulai duluan. Oke ya. Kantornya bagus ya teman-teman ya. Tin, dulu kita pernah datang gitu ya. Belum serame ini. Iya, Ya, dia sekarang rame. keren banget ya. Makin rame ya, beri aplaus sekali lagi ya. Buat teman-teman semua semua. yang udah growth luar biasa ya. Oke ya, perkenalan dulu ya. Nama gue Yohanes. Gue kelahiran Jakarta. Di sini ada orang Jakarta? Wah, Jakarta ya. Iya, oke ya. Jadi gue tinggal daerah Jembatan 5 gitu ya. Di sini ada orang Jembatan 5? Oh ada ya. Biasa kalau gue angkat tangan gak ada loh. Banyak kan tinggal di Menteng gitu ya. Anak-anak selatan gitu ya. Ya jadi gue tinggal di Jakarta ya. Bokap gue usahanya bengkel mobil, nyokap gue itu ibu rumah tangga gitu ya. Usahanya makin lama makin bagus. Terus tahun 97 akhirnya bokap gue ekspansi teman-teman ya. Dia beli tanah yang lebih besar, sebagian pakai uang pribadi, sebagian lagi utang bank gitu ya. Sampailah di 98 ya. 98 ada yang tahu? Wah banyak yang gak tahu, berarti selamat yang gak tahu ya. Nah karena Anda masih muda hari ini berarti ya. Waktu itu belum lahir ya. Nah jadi 98 ada krisis moneter ya. Krisis moneter bokap gue gak bisa bayar akhirnya bengkelnya disita. Nah dari saat itu gue mulai ngerasain tuh gitu ya. Ternyata kalau ekonomi keluarga gak bagus sering ada pertengkaran ya gitu ya. Uang sekolah gak ada, uang makan gak ada kayak gitu ya. Begitu-begitu terus ya. Jadi gue belajar satu pengalaman. Jadi kalau kita memutuskan menjadi perumah tangga minimal ekonomi harus bagus gitu ya. Terus makin lama bukan makin bagus, makin lama makin parah teman-teman. Dari 98 satu persatu aset dijual gitu ya. Akhirnya di 2007 itu habis semuanya teman-teman ya. Dari ada mobil dulu ada 3, ada rumah 2 gitu tuh habis. Jual gitu, sisa 1 motor teman-teman ya. Mulai saat itu gue mulai numpang. Ya numpang di rumah tante, numpang di rumah nenek gitu. Itu gue udah ngerasain gak punya rumah gitu ya. Akhirnya gue lulus dari kuliah, gue kuliah di Untar teman-teman, ambil jurusan teknik mesin gitu ya. Pas lulus bokap gue bilang, lu jangan masuk bengkel katanya. Bengkel sepi nih, gak bisa ngegaji lu. Lu mendingan kerja aja di luar gitu dia bilang ya. Akhirnya udah gue ngelamar-ngelamar, idealis ya. Pengennya masuk yang sesuai ya. Masuk cobain ke Astra lah, ke Honda dan lain-lain gitu ya. Akhirnya gue diterima lah di kontraktor teman-teman ya. Kenapa gak di Astra diterima ya? Karena IPK gue rendah ya.
2,63 ya. Jadi otomatis pas masukin langsung udah nggak dibaca lagi ya, nggak pernah dipanggil. Nah kayak gitu ya. Masuk kontraktor, pesan nyokap gua, dia bilang jangan banyak minta lah, gaji nggak usah banyak minta, tinggi-tinggi ini dan itu gitu ya. Pesan orang tua rata-rata begitu ya. Nah, habis itu masuk di sana, kerjanya dari 8:30 sampai 8:30 biasanya pulang jam berapa ya? Di sini yang masih kerja nggak? Ada yang masih kerja? Oh pebisnis semua ya. Ada karyawan? Oh iya. Ya kalau masuk 8:30 pulang jam berapa ya? 4:30, 5:30, betul ya? Gitu. Nah 5:30 mau pulang. Supervisor nanya, Yohanes mau kemana? Katanya. Mau pulang Pak, gue bilang ya. Dia bilang, coba kamu lihat teman-teman kamu ya. Nih pintu di sini ya. Udah begini dipanggil kan, nengok ke belakang gue. Kayak gini nih ya. Wah masih lengkap teman-teman gue. Ya nggak ada satupun yang pulang gitu ya. Royalitas harga mati di situ ya. Wah luar biasa ya. Tiap hari alhasil gue selalu pulang jam 8 malam, 8:30 malam. Masuknya tadi 8:30 ya. Gitu ya. Gaji berapa? Gaji 2 juta. 2010 bulan 10 ya. Sedikit di bawah gaji S1 waktu itu. Gue bilang ini bukan masa depan gue, yang gue mau orang-orang yang kerja di situ nggak ada. Bagi gue ya, bagi gue yang udah kerja belasan tahun, rumah masih di Bogor gitu ya, kendaraan nggak punya gitu. Gue bilang wah gue kalau lanjutin lagi gue bakal jadi kayak dia nih, gue nggak bakal mau gitu ya. Alhasil pokoknya gue pindah ke IT ya, jadi sales. Jadi sales, habis itu jualan produknya barcode printer teman-teman ya. Bayangin, gue dari kontraktor gak ketemu orang. Gitu kan estimator ya, ngitung-ngitung gitu. Pindah ke suatu bidang yang barangnya aja gak tahu nih barang apa. Terus job desk-nya juga gak pernah dilakuin gitu jualan. Nah gue pindah teman-teman. Ya karena apa? Karena gue pengen maju dalam hidup gue gitu ya. Selama itu halal gue lakuin. Gitu. Akhirnya pindah ke situ ya. Pindah di IT lumayan ya, gajinya naik 2 kali lipat ya. Ada komisi, ada sampingan ya, total bisa jadi 7,8 teman-teman ya. Jadi udah meningkat jauh tuh dari kontraktor tadi ya cuma 2 juta ya. Nah di tengah-tengah itu gue mulai jalanin Prudential. Ya mulai jalanin. Nah sebelum itu kita cerita Christine dulu kali ya. Yo, mohon pegang bagian tengah mic. Salah pegang. Oh gitu, ya. Oke. Pesannya, oke. Intermezzo. Teman-teman, kalau tadi Yohanes kan dari Jakarta. Sebentar, aku mau tanya dulu. Yang di sini pernah dengar cerita kita berdua? Pernah? Pernah kok. Pernah. Jadi gue singkat aja lah ya teman-teman, takutnya bosen ya teman-teman. Jadi singkatnya, gue dari Palembang. Kalau tadi Sunday Punch teman-teman lihat ya. Jadi anak introvert. Sangat-sangat introvert teman-teman. Gue dari 25 bersaudara. Anak kedua dari 5 bersaudara. Kalau tadi papanya Yohanes montir bengkel mobil. Kalau gue montir bengkel motor. Bapak gue teman-teman ya. Mama gue ibu rumah tangga. Jadi gue kecil, gede semua di Palembang. Merantau ke Jakarta. Itu tahun 2009 untuk kerja. Jadi dari SD sampai kuliah itu di Palembang semua. Kuliah pengen di Jakarta tapi papa gak ada uang. Udah singkatnya itu teman-teman ya. Udah diterima di Trisakti, jalur beasiswa tapi tetap masih bayar kan dengan jalur ranking ya teman-temannya. Tapi papa gak ada uang karena masih biaya 3 adik. Ya udah alhasil kuliah di Palembang. Di Palembang kuliah tapi sambil ngajar. Ngajar anak kelas SD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama anak kuliah yang jurusan accounting ya teman-teman ya. Singkat cerita selesai kuliah merantau ke Jakarta tahun 2009. Perusahaan pertama saya adalah OT. Tahu OT ya? Bapak-bapak pasti seneng lah nih yang ini. Tapi produknya bukan wafer Tango, bukan ya. Bukan formula, apa? Ya minuman koacong tuh suka tuh ya. Jadi yang lambang bapak jenggot yang putih itu teman-teman ya, anggur merah ya. Topi miring, itu produknya ya, minuman keras. Jadi itu satu OT. Kalau teman-teman berpikir OT itu kaya karena wafer Tango-nya, formulanya Anda salah besar. Karena OT itu kaya dari minuman kerasnya teman-teman ya. Beneran-benernya gak bohong. Karena kita menyuplai dari kita menyuplai mereka. OT yang pertama, yang kedua Takeda. Tahu Takeda teman-teman vitamin C.
Tahu nggak? Tahu, oke. Yang kalau anak farmasi mungkin harusnya tahu ya. Perusahaan ketiga, gue berpikir gini, aduh company terakhir yang gue nggak akan mau pindah-pindah lagi adalah ya udah ini Sinarmas teman-teman ya. Jadi saya masuk ke Sinarmas, Smart Friend di telekomunikasi. Di tahun 2011, jadi gini teman-teman, gue sama Yohanes itu udah pacaran duluan sebelum kita masuk Prudential teman-teman ya. Jadi kalau misalnya orang ngomong, wah ini berdua cinlok, enggak. Kita udah pacaran duluan sebelum masuk Prudential. Dan gua latar belakang sangat anti sama asuransi. Singkat cerita, gua tersadarkan untuk masuk asuransi. Dari keluarga yang anti sampai tersadarkan karena disadari oleh satu kakak senior di company Sinarmas tadi teman-teman ya. Pulang-pulang gue tanya Yohanes, pacar gue bilang gue mau masuk asuransi. Yohanes happy-nya luar biasa, kenapa? Baru jadi agen Pru teman-teman di tahun 2011. Jadi gue jadi nasabahnya dia. Jangan tanya Yohanes, nasabah, harusnya kan pacar nasabah pertama ya. Gue nasabah jadi ke nasabah ketiganya Yohanes. Karena banyak hal teman-teman ya, banyak hal. Gak usah dulu ceritain. Gak usah ceritain. Masih banyak waktu kita. Masih 59 menit, masih ada materi. Jadi singkat cerita, gue jadi nasabah Yohanes. Intinya gitu teman-teman ya. Cuman Yohanes ngeliat nih, wah si Christine mau gue tahun jadi agent. Nah teman-teman gue cerita di bagian ini doang teman-teman ya. Teman-teman gue tuh berpikir gini ya, kalau gue sudah suka sama satu company, sama satu kerjaan, ya udah itu aja dan gue gak akan mau berpindah kemanapun. Yohanes waktu itu gue inget banget malam-malam pulang dari nonton di TA, dia suka nonton. Dia nganterin gue pulang ke Puri karena gue masih numpang sama kuku gue di Puri teman-teman ya. Di atas motor dia ngomong, Tin lu kenal sama Hendy gak? Orang Palembang juga sama kayak lu. Gue bilang Palembang itu gede, bukan sekecil ini. Banyak nama Hendy. Kenapa? Ya Hendy itu seumuran gue. Tahun 2011 Yohanes itu umur 25 ya. 25 ya Yo? 25 ya. 25. Dia bilang Hendy punya income gajinya sebulan itu 40 jutaan. Terus gue tanya kerjanya apa? Kerjanya ngerjain Prudential sebagai agent Prudential. Teman-teman di atas motor ya percakapan atas motor terus gue refleks. Gue ngomong itu mah makan uang orang. Satu. Yang kedua, lu jilat bosnya. Itu gak ada mungkin karena teman-teman menurut gue ya make sense loh gue ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena Yohanes waktu itu gajinya cuman berapa juta doang. Gaji gue baru 2 juta yang di kontraktor. Betul, cuma segitu doang. Jadi gue ngerasa kayak gila 2 juta ke 42 tuh kayaknya terlalu jauh ya. Dan itu gak make sense bagi gue gitu kan. Pulang sampai di depan rumah kuku gue, dia masih tetap ngototin lu dengerin dulu aja Prudential. Gue bilang gue gak akan pernah mau jadi agen, jadi lu jangan pernah paksa gue jadi agen, gue gak suka. Tapi ini gak nyuruh lu berhenti dari Sinarmas. Gue bilang gue tetap gak mau, jalanin ini part time pun gue gak mau. Teman-teman profesi agent, sales, apalagi MLM itu tuh gue pandang sebelah mata teman-teman ya. Jadi gue ngerasa oh, enggak mau, gue cinta Sinarmas. Wah gue bilang gue cinta sama gue gak akan pindah kemanapun gue bilang gitu. Yohanes pasti tetap udah dengerin dulu lu jangan close man. Enggak gak mau. Teman-teman singkat cerita gue gak mau. Dia tetap maksa ya. Nah di belakang gue dia bikin janji sama leadernya. Leader kita Hendy ya. Gue lagi makan selesai di food court Puri Mall tiba-tiba Hendy datang. Itu kebetulan. Kebetulan Hendy datang. Dan itu tanpa ada ngomong ke aku teman-teman ya. Jadi Hendy datang ngejelasin. Teman-teman gue tuh tipe orang yang gak bisa menyembunyikan kalau gue gak suka, gue tunjukin. Gue gak suka muka gue. Kalau gue suka ya gue antusias dengerin kan. Nah karena gue gak suka asuransi ya gue buang muka. Gue gak mau, gue gak tertarik ya. Gue orang lalu orang ya gue liat aja gitu. Jadi gue gak fokus dengerin Hendy ngomong. Alhasil Hendy cuma ngejelasin ada sekitar 15-an menitan gitu teman. Belasan menit lah. Karena ngeliat ekspresi muka gue kayaknya gak suka Hendy jelasin. Singkat cerita, Hendy ngomong gini, yaudah deh Tin aku selesai ya sampai sini aja. Tapi sebelum selesai aku mau kasih lihat bukti potong pajak. Jadi dia kasih bukti potong pajak teman-teman. Dia ngasih lihat itu punyanya Herianto, kalau teman-teman tahu ya, Ko Heri ya, yang dynamic. Dia kasih punya Ko Heri, dia kasih punya Ko Johan Cialing, gue kagak kenal. Dia kasih punya Ko Dedi, leadernya dia. Terakhir dia kasih punya dia sendiri. Di situ gue lihat bukti potong pajak tahun 2011, 40 jutaan. Terus gue tanya, kerjanya kayak gimana? Yang tadi gue cerita, dia bilang gitu. Terus dalam hati gue gak nyimak, lu cerita apa? Yaudahlah, oh ya udah oke. Teman-teman, di titik itu gue berpikir oke, berarti ada ya kalau kerjaan agen asuransi bisa menghasilkan 40 jutaan kayak dia punya oke. Tapi baik lagi, sombongnya bukan untuk gue jalanin. Balik lagi teman-teman ya, Yohanes dikasih Hendy.
Nes, lu ajak Christine ya nanti ya ke kantor. Gue tunggu ya Nes, dalam hati gue gak akan gue mau, lu jangan ajak-ajak gue, jangan paksa gue. Singkat cerita Yohanes di minggu pertama ngajak gue datang ke kantor. Hari Jumatnya kayak gini nih kan Sabtu, Jumatnya udah BBM atau WA waktu itu ya? BBM kali ya? 2011. BBM ya? Lupa, udah BBM ya? BBM. Dia chat gue, Tin besok ikut aku ke kantor bla 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 gitu. Terus gue bilang, aduh besok gue masuk kantor setengah hari. Padahal ya, gue bilang masuk kantor gak bisa. Oh ya udah oke. Sabtu depannya, Jumat depannya dia WA lagi, dia BBM lagi teman-teman ya. Ngajak ke kantor. Gue bilang, aduh gue lagi mens, lagi sakit perut. Bener, tapi gue mens gak pernah sakit perut teman-teman, ini bohong ya. Aduh gue sakit perut, gue gak bisa kemana-mana, sakit banget ini. Oh ya udah oke, Yohanes ngalah. Nah Jumat ketiga, dia udah mikir gini, wah ini mah si Christine kayaknya mau ada pola, kayak nipu gue nih. Nah jadi Yohanes pakai cara apa? Nah jadi teman-teman ya, Sebagai agent for yang info, baik. gue nih bucin dulu. Bucin, tahun 2011 bucin kan. Anak daerah tau sendiri lah gimana ya, dibodohin sama anak kota gitu teman-teman ya. Coba lu gimana? Kalau agent yang baik gitu ya, kalau kita udah ditolak 2 kali harusnya kita ngapain teman-teman? Mikir dong ya, jangan pakai cara yang sama lagi ya kan. Minggu ketiga gue mikir nih ya, gue pakai cara apa ya kan. Oke gue kepikir satu ide gitu ya. Gue bilang Tin, gini nih, besok kan hari Sabtu. Sabtu kita mau nonton nih, mau pergi. Cuma gue kan dari Pangandaran Jakarta harus ke kantor dulu nih. Kantor kita dulu masih di Kuningan ya, Miracle tuh. Ke Kuningan, habis itu pulang dari kantor jemput lu di Puri. Dari Puri baru kita pergi nonton nih di Emporium. Di Emporium. Di Puri Junction teman-teman ya. Kenapa gak di TA, kenapa gak di Emporium? Hah? Murah betul, sama berarti ya sama gue ya. Kita nyari yang murah ya. Nah, pergi ke situ. Gue bilang, Tin, lu gak kasihan sama gue, Tin. Akhirnya Christine mikir, ya udah deh, besok gue ikut, dia bilang ya. Akhirnya orang ini ikut juga ke kantor ya. Nah, cuma ke kantor zaman dulu itu ketat ya. Zaman dulu tuh harus pakai kemeja ya, lengan panjang. Udah gitu pakai pantopel gitu ya. Waduh, jangan sampai Christine salah kostum dong. Gue bilang, Tin, besok lu pakai rapian ya kayak kantor ya, kayak kantoran gitu loh. Soalnya kita mau ke kantor, gue bilang nanti lu aneh sendiri gitu kan. Nah akhirnya udah dia datang nih ke kantor. Itu jam 8 pagi loh, jam 8 pagi dia datang naik motor jemput terus sampai sono ya udah. Gue pikir di otak gue tuh kan gue nemenin, kan judul nemenin teman-teman. Gue pikir gue tuh duduk di resepsionis, udah kan datang nemenin dia masuk ke kelas gitu kan. Kagak loh, gue diajak masuk ke kelas training. Judul trainingnya financial planning. Dan keselnya gue duduk depan berdua tuh kayak orang gitu kan. Jadi gue langsung kayak ngomong, kan gue nemenin kok malah duduk jadi training, jadi belajar training. Gue bilang financial planning, untung di accounting kan gue kuliah accounting ngerti ya financial planning. Gue agak sedikit kesal ya teman-teman ya. Cuman karena gue pikir oke, trainernya ganteng banget, opa-opa Korea, betah teman-teman 2 jam gue di situ, nggak apa-apa. Oke, cakep banget sih kok. Erison sama Acong kan ya? Oh lebih ini kok Acong sama Ko Erison lebih cakep. Oh, yes. Lebih ini. Jadi betah, gue ngeliatin mereka, liatin dia, wah betah banget nih cewek, wah nih mukanya aduh cakep banget sih opa-opa nih. Selesai, sampai jam 10. Mulailah penderitaan gue teman-teman ya. Jam 10 ganti kelas. Yohanes bilang sama gue, Tin lu gak bisa ikutin gue lagi. Lu masuk ke kelas NBO. Untuk agent baru teman-teman ya. Gue teman-teman jujur hari itu marah. Marah sama Yohanes sama Hendy. Jadi pada saat gue duduk di kelas NBO belum mulai kelasnya. Gue bilang, kok gue di sini? Gue mau pulang. Gue gak mau jadi agen yuk. Karena gue sadar ini kan disuruh jadi agent kan. Gue bilang sama Yohanes, gue gak mau jadi agen dong, gue gak mau, lu jangan paksa-paksa gue lah, gue mau pulang. Karena tempatnya dingin, gue gak suka teman-teman ya. Yohanes sama Hendy cuma senyum-senyum, enggak gak apa-apa lu denger dulu Tin. Lu open mind dulu aja. Jadi Yohanes ajak 1 orang juga sama cowok. Temannya Yohanes juga, jadi kita berdua tuh dijorokin. Cuma yang ngoceh gue. Gue bilang yaudah, gue hanya mau liat ini doang ya. Gue hanya liat ini doang, abis liat ini gue mau pulang. Gue gak akan join jadi agen. Lu jangan pernah paksa gue gak suka yuk. Yohanes ngomong, ya udah ditinggal teman-teman ya. Dengan senyum-senyumnya. Udah gue duduk, kesel.
Tapi gue nyimak teman-teman ya. Jadi di hari itu yang Christine yang tadi itu sangat kesel, sangat skeptis, sangat antipati sama asuransi, berbalik 180 derajat. Jadi ada harapan ya buat gue ya. Teman-teman mau tahu kenapa Christine bisa berubah setelah 2 jam itu? Mau tahu? Mau tahu? Jadi pada saat simpel teman-teman ya. Si speaker datang, jelasin background segala macam bla bla bla. Dia ngomong kayak gini, yang pertama bikin gue kesadar. Dia bilang hari ini Bapak Ibu teman-teman semua yang duduk di sini ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang ibu rumah tangga. Apapun backgroundnya kalian pasti punya satu tujuan hidup. Mungkin ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen beli mobil, ada yang pengen umroh, ada yang pengen apa, disebutin tuh teman-teman. Ketika dia ngomong pengen beli mobil itu kena banget di gua. Teman-teman, gue di Palembang semenjak papa mama gue masih kecil sampai dengan hari itu gue duduk di bangku NBO itu teman-teman, kita tuh nggak pernah punya mobil. Kalau Yohanes, tadi kan anak orang kaya yang bangkrut ya, dia sempat nyicip mobil. Gue tuh nggak pernah sama sekali teman-teman. Jadi lu bayangin ya, ketika papa mama gue diundang ke sebuah pesta pernikahan, dia akan, kita bertujuh ya, kan 5 ya, bertujuh itu akan pecah. Gua sama encik gua naik motor Vespa bapak gua, adik gua 3 orang naik becak sama emak gua. Kayak gitu terus teman-teman. Di Palembang, di Jakarta sama gua jalan kaki naik busway, Palembang ada busway waktu itu, becak, angkot. Di Jakarta busway, angkot, jalan kaki. Itu makanan gua sehari-hari. Jadi ketika si speaker ngomong, siapa tahu lu pengen beli mobil, gua tuh tergugah teman-teman. Gue hitung-hitung, nah dia ngomong gini, pertanyaan adalah berapa lama lagi lu bisa wujudin impian lu ini. Gue ngitung, gaji gue di Sinarmas 3,5 waktu itu. Mobil nggak ada yang murah-murah, AG Alia nggak ada teman-teman. Paling murah apa? Xenia Avanza itu 200 jutaan teman-teman. Gila ngumpulin DP-nya aja susah mati teman-teman waktu itu ya. 3,5 juta kali 12 bulan 42 jutaan. Gue gak makan, gak minum itu, gak ngirim ke Palembang. Gimana bisa beli mobil? Gue diem. Berapa lama lagi bisa beli mobil? Itu satu, sadar. Yang kedua, dia ngomong gini, Bapak Ibu teman-teman semua lihat ke belakang orang-orang yang pakai jas hitam. Mereka itu ada yang tamatan SD, SMP, SMA. Ini dulu ya teman-teman ya. Tapi mereka punya income paling suwe, paling sial 10 juta per bulan. Teman-teman dulu kan AAJI gak seketat sekarang ya. Sekarang kan masih S1 ya teman-teman ya. Mereka itu ada yang lulusan SD, SMP, SMA bisa 10 juta per bulan. Itu paling suwe, paling minimal teman-teman ya. Terus gue diem, gila gue S1 cum laude, kok gue 3,5 ya? Kok mereka bisa ya? Di situ teman-teman 2 hal ini menyadarkan gue. Dan ditambah lagi, gue ngelihat ada video, kalau mungkin gak tahu hari ini teman-teman pernah lihat gak video, yang tulisan tuh tanyakanlah ke dirimu. Jadi apakah ini hidup yang kamu pengen? Jadi background lagunya tuh Michael Jackson, kalau teman-teman leader lama tahu, One Day in Your Life, One Day in Your Life. Pernah nonton gak sih? Jadi gue nonton itu, gue iya ya, gue sampai kapan sehari-hari di kantor kayak gitu, sampai kapan? Teman-teman keluar dari situ, gue samperin lah Yohanes sama Hendy. Yang tadi marah-marah, berbalik jadi lembut. Ya udahlah, gue join, gue bilang gitu. Tapi, bentar kok, gue gak bisa ngomong. Gue gak bisa ngomong, gue ini anak rantau, baru 2 tahun di Jakarta, mau prospek siapa? Gue ini ansos, gue ini introvert. Beneran gue gak punya teman-teman ya. Terus Hendy cuma ngomong gini, gue juga anak rantau, gue juga introvert, gue juga gak punya temen. Tapi bisa gue sampai AM, waktu itu agency manager AM sama kayak sekarang AB. AM, beli mobil, beli rumah. Kalau misalkan gue aja bisa, masa lu gak bisa Tin? Nanti gue trainingin lu deh. Oh ya udahlah, oke kok, ya selesai. Di tahun 2011 kita berdua jalanin Prudential sama-sama, tapi kita gak gabung account teman-teman. Kenapa tuh? Gak usah dibahas. Masih pacaran, udah teman-teman takut putus, udah gitu doang. Jadi Yohanes jalan sendiri, Kristen jalan sendiri. Kita capai UM-nya kita berbarengan. Jadi tahun 2013 Yohanes capai UM, Kristen capai UM teman-teman. Dan happy-nya, ada lagi teman-teman, dan happy-nya saya membuktikan di tahun 2013 Yohanes membeli 1 mobil dan aku juga beli 1 mobil teman-teman. Ya jadi benar-benar ya bisnis Prudential itu benar. 1 sampai 2 tahun lu fokusin Prudential, gak mungkin 1 mobil atau 1 rumah gak dapet. Gak mungkin, itu yang gue ngomong ke tim gue. Kalau lu fokusin
1 sampai 2 tahun ke depan lu fokus ya. Gak mungkin satu mobil atau satu rumah gak dapet. Gak mungkin banget gue bilang gitu. Karena gue di tahun 2013 sudah buktiin. Sekarang makin muda. Jadi menurut gue kalau misalnya ada orang ngomong susah. Wah mindset lu mesti dibenerin teman-teman ya. Di 2013 gue beli mobil. Gue kabarin emak gue, bapak gue. Pa, ma aku beli mobil. Tahu nggak respon mereka apa? Ada yang tahu? Dia ngomong teman-teman. Pinjem uang siapa lu? Wah gue bilang kurang ajar pinjem uang siapa. Ini duit gua gue bilang gitu. Ini bonus dari uang bonus ya teman-teman. Ini duit gua mah. Wah kaget dia teman-teman. Happy-nya luar biasa. Yang tadinya gak didukung sama orang tua. Jadi didukung teman-teman ya. Sepanjang 2013 kita jalanin juga teman-teman ya. Dan sampai dengan hari ini 2026 ya. Kok lupa gue 2026. Kita gak ada bisnis lain di luar Prudential teman-teman. Hanya Prudential only. Ini beneran ya. Bukan cuman asal ngecap. Enggak benar gue gak ada bisnis lain di luar Prudential. Hanya Prudential penghasil utama kita teman-teman. Tapi kalau untuk kelola uang ya nabung ya ada teman-teman ya. Saham lah, kripto ada nabung teman-teman ya. Oke itu aja sih pembuka kita karena waktunya udah terbatas sekali. Disclaimer dulu, nah di sini ada yang masih pacaran? Ada yang masih pacaran? Ada banyak. Serius. Enggak ya? Udah gak ada. Semua udah nikah ya? Oke, kalau masih pacaran gabung aja ya, jangan kayak Yohana sama Christine ya. 2 mobil kecil ya, gue beli 2 mobil Jazz, Christine beli mobil Mazda 2 gitu ya. Hari ini harganya mungkin Jazz sama Mazda 2 tuh 300 juta ya. Kalau digabung jadi apa teman-teman? Jadi mobil besar loh. Zaman itu kalau digabung bisa jadi Fortuner teman-teman ya. Gara-gara gak yakin, takut putus. Jadi 2 mobil kecil ya. Jadi teman-teman kalau yang pacaran udah lu orang gabung lah ya. Gabung aja account-nya. Oke lanjut ya. Oke. Kita masuk ke materi ya. Oke mau tanya dulu yang agent. Boleh angkat tangan yang agent. Agent. Wah banyak Oke, ya. Sip. Welcome. Oke ya. Background udah ya. Oke. Jadi teman-teman khususnya buat agent baru ya, buat agent gitu ya. Kita perlu tahu ya bahwa teman-teman kita di sini bukan sebagai penjual. Ya, bukan sebagai sales asuransi, bukan teman-teman. Tapi teman-teman join ke sini menjadi seorang pebisnis. Makanya kita perlu punya mindset seorang pebisnis sebenarnya. Gitu ya, supaya kedepannya teman-teman ngerti apa yang teman-teman perlu lakukan. Gitu. Kita lihat nih ya teman-teman ya. Apa bedanya sih penjual sama pebisnis gitu ya. Ada yang suka kopi di sini? Ada yang suka kopi? Banyak ya. Menurut kalian kopi Starbucks yang terbaik bukan? Bukan. Betul. Gitu ya. Tapi di Indonesia gitu ya, tadi kopi yang terbaik apa? Coba. Apa? Tuku. Terus? Banyak tuh ya, punya favorit masing-masing ya. Kopi gratis, nah itu paling enak tuh. Ya jadi teman-teman, kopi yang paling enak ada nggak ownernya yang lebih kaya dibanding Starbucks? Enggak. Kenapa? Kopi dia paling enak loh. Kenapa? Banyak gak sih kita suka ngelihat pemilik toko tulis di tokonya tidak pernah buka cabang dimanapun. Ya kan, hanya ada di sini berdiri tahun sekian gitu ya. Gak pernah punya cabang. Teman-teman, itu namanya penjual. Kalau kita jualan, waktu kita itu cuma 24 jam. Dan marketnya cuma di sekitar toko itu aja. Gitu. Bedanya kalau berbisnis dia punya banyak cabang sehingga dia bisa ambil market yang terdekat di situ di cabang tersebut ya. Teman-teman lihat deh Gojek gitu ya. Berkembang sangat cepat ya. Kenapa? Ini salah satu model bisnis yang berkembang sangat cek ya. Nah, jadi kayak Gojek lah, Shopee lah, Tokped gitu. Mereka punya satu kesamaan teman-teman. Ya, sistemnya partnership. Ya, berpartner. Ya, sehingga dia bisa berkembang secara masif. Ya, sama kayak di Prudential teman-teman. Ya, kita sistemnya partner ya. Teman-teman join ke sini bukan jadi karyawan Prudential loh.
bukan jadi karyawan leadernya, bukan. Teman-teman berpartner di sini. Ya, itu yang memungkinkan kita bisa berkembang dengan cepat gitu ya. Nah, teman-teman, kapan bisnis itu dikatakan dimulai? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman menjadi seorang agent, teman-teman baru jadi self employed sebagai penjual gitu ya. Makanya teman-teman kita perlu promosi menjadi seorang AAB ataupun seorang AAB menjadi seorang AB ya. Kita perlu bisa promosi gitu ya untuk bisa mengembangkan bisnis. Saat di posisi leader itu baru ada namanya overriding teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang datang di sini udah dijelasin ya gitu ya. Tapi gue mau ingetin lagi teman-teman, jangan sebagai penjualan tok. Ya jualan boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Kayak tadi pemilik toko, pemilik bakmi gitu ya tidak buka cabang dimanapun. Ya kalau sekali dia tutup gimana? Misalnya dia liburan nih, pemilik toko bakmi, dia tutup, lagi liburan sama sekeluarga 2 minggu. Income-nya masuk nggak? Enggak masuk teman-teman. Ya kan ada karyawannya. Ya kan sering dengar gak sih karyawan dikasih kepercayaan 2-3 hari uang kas dibawa kabur gitu ya. Ada aja yang masalah-masalah kayak gitu ada aja. Masalah SDM teman-teman. Ya enaknya di Prudential sistemnya udah ada. Teman-teman tinggal jalanin doang aja ya. Jadi makanya teman-teman perlu berpikir lagi gitu ya. Kalau join ke sini cuma buat jualan, enggak teman-teman ya. Ingat teman-teman di sini untuk berbisnis. Oke, mungkin gue tambahin ya teman-teman ya. Teman-teman tahu Ko Johan Wang yang punya Miracle, teman-teman pernah sharing di sini nggak? Belum pernah? Oh sombong, Ko Acong gak diundang ya. Oke, gue catat Ko Acong ya. Oke teman-teman, gue cerita dikit teman-teman ya. Jadi cerita atau kisah yang Ko Johan ini tuh sangat menggugah pemikiran gue dalam hal membangun sistem dan jaringan di bisnis Prudential teman-teman ya. Di tahun 2003 Ko Johan itu didiagnosa kena leukemia, kanker darah teman-teman ya. Niatnya jalan-jalan ke Singapura tapi sampai Singapura medical check up. Sampai medical check up dokter kaget ngelihat hasil pemeriksaan medical check up dia cancer teman-teman. Hari itu tahun 2003 dokter ngomong sama si Ko Johan bahwa umur lu hanya bisa bertahan sampai 3 bulanan ke depan. Teman-teman di situ ada Ci Aling, Ko Johan ya. Ci Aling kagetnya luar biasa, baru punya anak 1 ya teman-temannya nangis sejadi-jadinya. Dan akhirnya mereka gak jadi jalan-jalan di Singapura waktu itu, memutuskan untuk pulang. Dokter ngomong kalau hari ini lu mau pulang, gak mau langsung ditindak di rumah sakit, gue gak tanggung jawab kalau misalnya ada apa-apa sama lu. Terus mereka discuss, mereka bilang ya udah kita pulang aja pengobatan di Indonesia. Di tahun 2003, Ko Johan sama Ci Aling ngadep si Herianto. Dia bilang sama Heri bahwa mereka berdua tidak ke kantor lagi. Mereka nggak bisa lakukan aktivitas jualan insurance, mereka nggak bisa rekrut, mereka nggak bisa lagi maintain tim mereka. Jadi 2008 2008 ya. Oh 2003 Ko Johan join ya. 2008 teman-teman sorry. Jadi Ko Johan sama Ci Aling ngadep si Heri dan izin bahwa mereka gak bisa ke kantor karena sakitnya kanker ini teman-teman ya. Jadi minta waktu berobat dulu. Dan benar-benar teman-teman selama setahun itu tidak menyentuh kantor. Gak pernah datang kantor, gak pernah meetingin timnya, gak pernah boro-boro jualan asuransi teman-teman. Rekrut juga kagak teman-teman ya. Jadi selama setahun Ci Aling nemenin Ko Johan berobat, kemo, minum minuman herbal. Ini yang gue dengar cerita teman-teman dari Ko Johan langsung. Dan dia lakukan setahun itu teman-teman full untuk pengobatan. Teman-teman Ko Johan cerita di tahun 2008 itu dia punya penghasilan sekitar 80-an juta teman-teman. Tapi dia sudah AM ya teman-teman ya. Dia udah punya tim. Di tahun depannya tahun 2009 Ko Johan dinyatakan sembuh sama dokter abis kemo. Dokter ngomong oke, sembuh, sel kanker udah gak ada. Di tahun 2009 dia mulai aktif lagi teman-teman. Teman-teman tahu sepanjang 2009 itu di average teman-teman. Itu income-nya 160-an juta teman-teman. Merinding gak lo? Gue ngomongnya merinding loh teman-teman. Coba gini, gue cuma ngomong sama lo orang gini teman-teman ya. Yang tadi Yohanes bilang mindset AAB teman-teman. Boleh gak lu punya pemikiran seperti ini ya? Based on cerita Ko Johan, lu boleh gak bandingin dengan kerjaan di luar sana. Ada gak yang seperti kita di sini? Once lu sakit kritis, lu gak masuk kantor atau lu gak buka toko, tapi penghasilan lu tetap ada. Dan gilanya malah naik.
2 kali lipat. Ada nggak teman-teman? Sampai hari ini gue belum menemukan teman-teman. Belum menemukan dan gue benar-benar shock gitu. Wah gila 2 kali lipat. Di tahun 2011 timnya bertambah besar dan akhirnya berdirilah Miracle Agency teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman applause buat bisnis kita teman-teman ya. Teman-teman yang bergabung hari ini teman-teman udah di kendaraan tepat sekali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menyia-nyiakan sayang banget teman-teman ya. Dan lu pikirlah teman-teman ya, kalau misalkan kita buka toko, mungkin orang ngomong gini, ada karyawan gua. Sampai berapa lama omsetnya karyawan lu bisa lu pertahankan segede waktu lu pegang dulu. Enggak ada yang jamin teman-teman. Ya, jadi cerita Ko Johannes sangat menggugah kita berdua dan mindset itu tuh jalan teman-teman. Oh ini berbisnis, lu mesti kembangin bisnis lu mesti rekrut, lu mesti maintain teman-teman ya. Oke lanjut. Dikit lagi ya. Jadi teman-teman, intinya teman-teman bisnis itu perlu ada sistem dan jaringan. Itu yang menentukan orang itu bisa, bisnisnya itu bisa berkembang atau enggak teman-teman. Ya, enaknya kita di Prudential gimana? Sistemnya udah ada, udah disiapin semuanya. Tinggal bangun jaringannya aja teman-teman. Di sini kayak gitu ya. Buat sistem tuh gak gampang teman-teman ya. Gua punya nasabah pebisnis ya. Dia punya pabrik, dia punya toko 3 gitu ya. 3 toko. Dari supply-supply juga ke toko-toko lain gitu ya. Nah suatu hari udah lama gak ketemu, gue ketemu lagi sama dia ngobrol-ngobrol. Gue bilang, kok toko yang di situ gimana gitu. Udah gue tutup, dia bilang. Oh kenapa kok ditutup? Rugi, gue bilang. Tokonya rugi ya kok? Enggak, untung. Nah menurut orang kenapa? Kenapa ada toko yang untung ditutup? Hah? Oh gila aja dia gitu ya, enggak ya? Enggak teman-teman ya. Gini, untungnya kecil tapi dia pusing mikirin. Kenapa? Karena karyawannya entar katanya kakeknya meninggal pulang. Enggak ada yang jaga toko. Siapa yang jaga? Owner. Harus datang ke toko jagain. Ya. Entar enggak dipantau sedikit, duit kas hilang. Ya, masih untung nih, teman-teman. Toko masih untung loh. Gitu, tapi untungnya kecil tapi dia pusing. Dia punya duit enggak untuk buka toko-toko berikutnya? Punya. Gitu, masalahnya dia tidak punya sistem, teman-teman. Itu yang membuat dia tidak berjalan. Bentok di situ aja. Ya, jadi teman-teman beruntung banget kita di Prudential, sistemnya udah ada, tinggal teman-teman fokus bangun jaringannya, teman-teman ya. Oke ya, ini strategi sisa 7 bulan ya, nggak berasa loh teman-teman. Ya, bulan Mei udah mau habis nih. Ya, siapa yang udah on track? On track promosinya? On track production clubnya? Ada? Hah? Ada? Oh di sini rendah hati semua katanya. Gue sih udah capai 2 kali lipat kok. Cuma gue gak enak aja angkat tangan gitu ya. Teman-teman kita lihat ya. Oke, ini strategi yang kita ngomong ke agen-agen kita ngomong ke tim kita, ke grup kita teman-teman ya. 7 bulan, sisa 7 bulan teman-teman tolong mindset adalah diputar, jangan ngomong sisa 7 bulan tapi masih ada 7 bulan lagi. Lu orang masih bisa bekerja teman-teman ya, masih bisa dimaksimalin ya. Teman-teman yang pertama, karena semua kita main media sosial, jadi yang pertama ini adalah personal branding. Punten ya, yang teman-teman kita yang senior-senior, teman-teman gak bisa dipungkiri. Sekarang zaman udah maju, kalau misalkan teman-teman kita semua gak mencoba untuk personal branding di media sosial, sudah selesai. Lu gak akan bisa ikut persaingan teman-teman ya. Jadi pakai prinsip 3P teman-teman ya. Instagram lu pergunakan teman-teman. WA status lu pakai teman-teman ya. Karena dari situ banyak banget tim kita yang dapat nasabah, dapat list teman-teman. Gara-gara dia ngepost bukti klaim, gara-gara dia ngepost konten insurance teman-teman. Mungkin hari ini lu ngepost belum ada hasil, ya nggak apa-apa, konsisten aja. Cuman teman-teman ini kita ngomong ada indikatornya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman ingat ya harus aktif di IG dan WA. Jadi anggaplah IG dan WA, IG story maksudnya ya. IG story dan WA status itu seperti iklan berjalan 24 jam lu gak bayar teman-teman. Jadi ketika lu lagi tidur pun ada orang yang buka WA story lu atau IG story lu dan ngeliat. Kita gak tahu nih hari ini dia masih belum closing sama lu. One day ketika dia di prospek orang dan tersadarkan dia cuma ingat story-nya
Ko Acong kemarin dia ada masang bukti klaim. Wah berarti si Ko Acong memang serius di insurance, ya udah gue kontak Ko Acong. Nangkep gak teman-teman? Lu pasang aja, gak usah jadi agent bayangan teman-teman ya. Gak usah jadi agent 007 teman-teman ya. Yang kedua, lu kasih testimoni klaim dan lu kasih aktivitas asuransi. Maksudnya aktivitas asuransi kayak gimana? Lu foto kalau lagi di kantor, lu foto kalau lagi meeting, lu bukan foto sama kliennya yang jangan teman-teman ya. Foto lagi on duty, lagi di rumah sakit boleh, nggak apa-apa teman-teman. Supaya orang tuh ngeliat, oh dia ngerjain insurance. Oh dia ternyata memang servicing agent, servicing nasabah di rumah sakit. Ada bukti kalau lu memang jalanin pro teman-teman. Dan itu akan menjadi alasan mereka buat ngambil sama lu nanti di suatu hari nanti teman-teman. Hari ini kan belum closing. Tahun depan, 2 tahun lagi kita nggak tahu. Yohanes punya teman, di tahun Yohanes jadi agent, orang itu belum mau ambil sama Yohanes. Baru ambil setelah berapa? Siapa? Mana dulu? Oh, tahun ke-12 teman-teman. Tahun ke-12. 12 tahun kemudian baru ambil sama Yohanes teman-teman ya. Jadi teman-teman ya gak masalah teman-teman ya. Ingat ya, lu pakai IG sama WA itu sebagai iklan berjalan lu orang teman-teman. Yang ketiga, jangan dikit-dikit ngepost sesuatu yang negatif. Ngomongin orang lah, gosipin orang lah, ngatain orang lah di IG story, di WA status. Ngeluh-ngeluh, tolong jangan teman-teman. Ya, karena orang bisa berpikir, dia ngata-ngatain si A nih, ngata-ngatain si B. Nanti kalau gue jadi nasabah dia, gue juga dikata-katain sama dia, gue gak mau sama dia deh. Bisa gak berpikir seperti itu? Bisa loh teman-teman. Jadi teman-teman ya, hindari status-status yang negatif ya. Lu kasih vibes yang positif teman-teman. Ini yang pertama ya, pakai IG story sama WA status untuk lu iklanin tentang Prudential. Jangan posting story atau feed berbagai macam iklan asuransi ya. Jadi kalau teman-teman hari ini mau posting, pastikan sehari itu ya 1-2 konten doang teman-teman. Jangan satu konten terus-terusan di IG kayak kecil-kecil story-nya. Jangan teman-teman, too much ya. Orang akan bosan ngebaca story lu orang ya. Next, yang kedua. Udah bisa? Nggak bisa mencet. Boleh dari sana IT. Yang kedua. Belum diklik. Bisa bantu. IT boleh pencet. Macet. Kemana nih? Sini? Oke. Nah, Oke. Yang kedua, review polis teman-teman. Jadi teman-teman ini yang kita lakuin ya teman-teman. Jadi kita ngomong bukan asal ngecap. Tapi udah kita lakuin teman-teman ya. Jadi banyak banget orang-orang yang closing sama kita karena kita nge-review polis mereka. Mereka udah punya agent. Agentnya ada yang gak aktif lah. Agentnya udah gak jalanin lagi lah. Agentnya apalah segala macem. Banyak teman-teman. Dengan hati yang bener-bener niat mau bantu. Kalau ujungnya dia gak mau closing ya udah. Gue ngebantu review polis dong teman-teman. Itu berujung ke dapat nasabah lagi, dapat omset lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman punya teman, dia udah punya polis asuransi. Banyak banget polisnya, jangan khawatir. Peluang lu untuk closing lagi tetap ada teman-teman ya. Ingat review polis aja teman-teman ya. Lu rekapin manfaat polis nasabah apa pakai Excel. Ya pakai Excel teman-teman rekapin satu-satu. Ada yang kurang, ya udah teman-teman ngomong yang kurangnya apa. Kalau sudah cukup ya udah ngomong apa nih cukup, udah selesai teman-teman. Ya jadi kadang-kadang ada agent yang kayak saking gila omset, ini nih masih bisa. Padahal income udah terbatas teman-teman ya. Jadi teman-teman benar-benar lempeng ya teman-teman ya. Jangan maksain diri teman-teman ya. Yang kedua, kalau ada agent yang gak aktif teman-teman ya. Dan teman-teman cocok sama nasabahnya, cocok ya. Teman-teman boleh tawarkan servicing agent. Karena dari sini juga bermula teman-teman dapat repeat order lagi teman-teman ya. Dari 2 ini ya. Ini yang kita lakukan ya. Yang ketiga. Nah ini teman-teman ya, produk big case ya. Teman-teman kita tuh nggak pernah nyangka. Dulu ketika kita join sebagai agent, case-case kita tuh 3,5, 400, 500 teman-teman. Big case-nya kita di zaman kita agent adalah 1 juta premi. Tapi sekarang kita bisa closing 1 case tuh 2 jutaan teman-teman. Zaman tuh semakin maju, orang tuh semakin terbuka dengan dunia asuransi teman-teman ya. Kalau teman-teman ngejelasin dengan cukup jelas, dengan tidak berbelit-belit dan teman-teman produknya cocok dan kebutuhan juga teman-teman analisa dan pas gitu teman-teman dengan produk-produk ini, teman-teman dapat kok produk big case API big case teman-teman ya. Jadi peluang big case itu teman-teman bisa lihat dari beberapa produk ya teman-teman. Ini yang biasa kita jual ya, PAS, ProFuture, PCB. Kalau saya pribadi teman-teman ya, saya lebih senang jual PCB 88.
Yang tadi satu case 2 jutaan itu ada PCB 88 teman-teman ya. PAS, PCB, Prucerah, PSP. Jujur kalau PSP teman-teman ya di tim kita belum ada. Tapi di kantor kita ada sampai 500 jutaan teman-teman PSP. Semua orang bisa closing gede teman-teman. Teman-teman tinggal banyakin aktivitas aja. Teman-teman mungkin aku mau ngebahas Prucerah teman-teman ya. Mungkin beberapa teman-teman bilang gini, aduh Prucerah bocuan gitu ya. Aduh bocuan, gak ada untungnya. Teman-teman sorry nih, gue mau memperbaiki mindset teman-teman semua ya. Ada orang-orang yang punya mindset bahwa kalau gue mau taruh duit, taruh di usaha, diputar duitnya, itu lebih cuan. Atau taruh di saham, atau taruh di deposito dan segala macam teman-teman ya. Teman-teman, kalau gue pribadi, gue akan tetap memasarkan Prucerah ini. Kalau dia punya anak kecil teman-teman ya. Menjadi opsi untuk dia mempersiapkan tabungan kuliah nanti di masa akan datang. Karena nggak semua orang tipikal seperti Ko Erison yang suka saham atau Yohanes yang suka saham. Kalau kayak gue adalah konservatif, gue takut sama saham teman-teman. Ada loh kayak orang-orang kayak gue dan mereka lebih percaya sama deposito, banyak teman-teman. Dan ketika di tahun Prucerah, mereka ngerasa safe. Dan itu yang dipakai sama tim-tim kita. Ngejar orang-orang yang tipe-tipe konservatif, tipe-tipe yang save money teman-teman. Yang gak mau taruh di saham takut duitnya hilang. Teman-teman prospek orang-orang begitu teman-teman. Kalau hari ini lu punya pemikiran, gue ini tipe saham. Gue gak mau taruh duit gue di saham. Atau gue mau muter uang gue di kripto segala macam. Teman-teman boleh gak lu rendah hati sedikit. Karena marketnya kita bukan seperti lu juga. Banyak market kita. Dan lu pasarkan aja Prucerah teman-teman. Kalau memang ini ada marketnya di lu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan terlalu meng-close mind bahwa Prucerah itu bocuan. Ya bocuan buat lu. Tapi buat orang lain belum tentu teman-teman ya. Dan ini Prucerah ini teman-teman bikin tim-tim kita pada promosi semua teman-teman ya. Jadi teman-teman ini tips-tips buat produk bikis-bikis yang bisa teman-teman jual ya. Dan yang paling penting ada perluas pertemanan teman-teman ya. Lu mesti belajar sosialisasi. Kalau hari ini lu tahu lu introvert, lu gak punya teman, ya udah lu gabunglah ke organisasi, lu gabunglah ke komunitas, gereja, wihara, apapun teman-teman. Banyakin temennya lu supaya apa? Market juga banyak teman-teman. Lu tahu lu introvert tapi gak mau berubah teman-teman ya. Gimana udah dapat market teman-teman ya. Jadi notesnya adalah perbanyak pertemanan teman-teman ya. Berikutnya yang keempat, nah teman-teman, activity is key. Jadi kalau hari ini teman-teman berharap kalau gue udah belajar produk, udah ngerti produk, udah sertifikasi ABC segala macam, langkah berikutnya apa? Prospek. Teman-teman, aktivitas itu, gini teman, income hari ini yang lu punya dari profesi sebagai agent, teman, itu kelihatan dari aktivitas harian lu. Boleh analisa nggak teman-teman? Hari ini income lu punya income itu tercermin dari aktivitas harian lu. Jadi kalau sehari-hari lu nggak prospek, sehari-hari lu main game dan teman-temannya, ya udah kelihatan ujungnya income lu berapa teman-teman ya. Next. Dan ini teman-teman, semua yang kita dapetin semua datang dari aktivitas. Ya bukan dari apa yang kita tahu, tapi apa yang kita lakukan teman-teman. Ya di sini gue yakin kita semua gitu ya, orang-orang yang rajin kok. Orang-orang yang rajin. Hanya ada orang-orang yang belum tahu aja cara buat janji teman-teman. Permasalahan kalian apa biasanya? Orang gak mau ketemu kamu kan? Orang gak mau ketemu kita kan? Itu kan? Atau gak ada masalah di sini? Hah? Itu bukan? Siapa yang ngerasain hal yang sama? Boleh angkat tangan gak? Orang gak mau ketemu gua. Betul kan? Yang lain apa nih? Gak ada masalah? Kayak mukanya sedih semua ini. Kenapa sih lu orang sedih banget mukanya? Oh itu kecil kok, semua orang mau ketemu gua katanya. Enggak, muka mereka ini sedih banget. Kenapa sih? Ko Erison marahin tadi ya? Dia omelin kalian. Kenapa nih kok mukanya sedih semua nih mukanya? Jadi teman-teman, challenge kita tuh sama kok semuanya. Tapi ada gak orang-orang yang aktivitasnya bisa banyak? Sehari bisa ketemu 2, ketemu 3, ada kan teman-teman? Artinya caranya ada, tinggal kita menemukannya teman-teman. Ya kita mau gak bereksperimen? Kita mau gak mengizinkan diri kita untuk coba
dan gagal. Coba gagal sampai dapat formulanya supaya teman-teman bisa buat janji banyak. Teman-teman, gua nggak pernah ngeliat ada agent atau leader yang aktivitasnya banyak, ya prospeknya benar, tanggung jawab gitu ya. Itu nggak sukses, itu nggak ada teman-teman. Ya, kebanyakan adalah belajar banyak, ya kan? Ada juga nggak belajar gitu ya. Aktivitasnya nggak ada, ya. Udah dikasih tahu sehari ketemu 2 orang ya, gitu ya. Siap kok, gitu ya. Setelah 2 minggu kemudian kita ketemu, gimana ketemu orangnya? Oh ya ada ini si A gitu ya. Si A ceritanya panjang gitu ya. 2 minggu kemudian ceritanya A dan B gitu ya. Jadi setiap 2 minggu sekali dia ketemu satu teman-teman. Ya, berharap bisa sukses luar biasa gitu ya. Teman-teman pernah lihat nggak toko yang rame banget, sebuah toko rame banget. Yang dia bukanya cuma 2 minggu sekali teman-teman. Ada toko yang rame kayak begitu? Nggak ada. Tokonya buka tiap hari. Tiap hari. Kita saat prospek orang atau rekrut, itu kita buka toko teman-teman. Kita melakukan aktivitas. Karena apapun itu ya teman-teman, semua yang kita mau perlu kita bayar ya. Maksudnya teman-teman pengen keluarganya punya rumah yang lebih baik. Rumah harus beli, betul kan? Pengen kendaraan lebih baik, harus beli, betul ya? Perjalanan yang lebih baik, makanan lebih baik misalkan gitu. Itu semua harus beli. Belinya bisa nggak? Setengahnya pakai uang, setengahnya pakai alasan teman-teman. Boleh nggak? Gue bayar nih mau beli mobil, ya kan? Setengah gue bayar pakai uang, setengahnya lagi gue bilang bisnis lagi sepi. Ekonomi lagi lesu. Orang-orang gak mau ketemu gue. Boleh nggak setengahnya pakai alasan teman-teman? Enggak, betul ya? Artinya kita di sini semua udah tahu nih, kalau kita pengen sesuatu semuanya lewat perjuangan kita, teman-teman. Ya, kita perlu berpikir gimana caranya orang-orang mau ketemu gua. Ya, mau ketemu kita. Itu perlu kita pikirin dan kita coba, berani coba. Nggak apa-apa gagal sekali 2 kali nggak digambarin kan teman-teman. Ada nggak di ruangan ini yang prospek orangnya nggak mau terus lu digambar? Nggak ada kan? Hah? Gue juga udah 15 tahun gak pernah sih digambar orang teman-teman. Ya, paling apa sih? Enggak dulu ya gitu ya. WA gak dibalas kan gitu kan? Betul kan? Pertanyaannya kalau teman-teman punya bisnis, semua teman-teman contoh ya. Punya toko baju lah contoh ya. Kalian punya toko baju. Semua orang yang masuk pasti beli gak? Enggak kan? Betul kan? Kalau dia gak beli lu ngapain? Nangis. Enggak kan? Gua tutup toko, enggak mood lagi, orang enggak mau beli gitu. Enggak kan? Tetap buka kan teman-teman? Sama. Teman-teman sama. Dan buat teman-teman yang hari ini masih kerja menjadi seorang karyawan. Ya atau yang pernah jadi karyawan. Teman-teman, selama gua kerja, gua gak tahu lo orang kerja gimana. Gue mau capek, ya kan? Lagi nggak mood, gue tetap datang ke kantor, teman-teman. Lo orang datang kan? Lagi nggak mood datang nggak ke kantor? Datang kan? Gitu ya. Pernah nggak datang ditelepon bosnya? Lu di mana? Di rumah bos. Lagi nggak mood? Nggak ada kan? Lagi di rumah bos, lagi nonton Netflix ya. Lagi kesel tadi sama pelanggan gitu. Nggak ada kan teman-teman kan? Itulah teman-teman. Kalau kita kerja, buat kayain bos kita aja bisa kayak begitu. Hujan diterobos, banjir sedikit juga bisa diterobos, ya kan? Kenapa saat kita jalanin bisnis kita sendiri, jalanin prudential. Ya itu bisnis teman-teman sendiri loh, gitu ya. Kenapa hujan aja jadi alasan, gitu ya. Aduh hujan nih, ntar baju gue basah gitu ya. Waduh, wah kalau ini gue inget agent gue lagi. Jadi panjang ntar. Cerita dikit lah ya. Jadi gini teman-teman ya, gue punya agent. Ya, dia tinggal di Tangerang. Singkat cerita kita janjian mau prospek di Harko waktu itu. Nah, untung gak ketemu si Acong ya. Di Harko gitu ya. Gue nyampe nih. Sampai situ, bro lu di mana? Gue lagi di rumah katanya. Ini sini hujan. Dia bilang. Dia punya motor ya teman-teman ya.
Udahlah kalau hujan ngapain sih? Pakai jas hujan aja kan? Harus pakai sepatu kan, kalau ketemu orang rapi ya pakai sepatu. Sepatu tinggal dimasukin plastik diikat. Lo orang begitu gak sih? Kalau kerja ya normal ya gitu ya. Aduh bro katanya nanti gue kalau udah sampai parkiran di Harko. Ya kan gue harus buka jas hujan gue, ntar gue kena hujan dia bilang. Baju gue basah. Gue bilang gue udah nyampe di sini, udah kering. Gue bilang ini kering, lu datang. Gue bilang. Habis itu dia bilang, gue gak dateng lah. Ini hujan bla 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 banyak alasan gitu ya. Akhirnya gue kirimin puisi teman-teman. Beneran gue kirimin dia puisi. Gue bilang bro kalau tetesan air aja bisa menghalangi lu. Lupain semua impian besar lu gue bilang. Keren gak teman-teman? Keren. Agentnya hilang teman-teman. Tapi hari ini teman-teman. Dia juga gak jadi apa-apa teman-teman. Ya. Semua itu bermula dari mental kita teman-teman. Kalau kita banyak alasan, air lah, panas lah, apalah gitu ya. Semuanya nggak bisa kita beli pakai alasan. Semua pakai uang teman-teman ya. Makanya teman-teman ingat kalian perlu berjuang dengan keras ya. Oke ya. Oke ya. Hari ini kita belajar matematika teman-teman semua ya. Apa ini? Garis yang oranye ya. Ini namanya garis linier teman-teman ya. Atau gue doang yang belajar ya. Tahu ya linier ya. Linier ya kayak gini ya. Mungkin hari ini teman-teman semua hitung-hitung gitu ya. Waduh masih jauh nih promosi. Ya kan angkanya jauh banget gitu ya. Tahun ini bukan tahunnya gue. Tahun yang lebih baik kapan? Tahun yang lebih baik kapan? Tahun depan, ya. Tahun depan, ngomong lagi nggak? Tahun depan, gue punya agent teman-teman. Kok tahun depan gue pasti promosi jadi AB dia bilang. Oke, sip, ya kan. Tahun depannya lagi, setelah coaching dia bilang tahun ini nggak bagus kok. Tahun depan pasti lebih baik, ya kan. Ada lagunya, lagu Cina tuh apa tuh? Mingtian. Baik ya. Hari esok akan lebih baik ya. Ini tahun depan dia bilang. Ya udah 4 tahun teman-teman kayak begitu. Hari ini promosi gak dia? Enggak teman-teman. Karena berpikir tahun depan akan lebih baik. Ya tahun depan gak pernah datang teman-teman ya. Tahun depannya lagi. Hari ini mungkin buat teman-teman yang API-nya gak on track. Ya. Buat yang on track sih senyum-senyum aja. Asik yes. Ya kan gue tinggal dikit lagi gitu ya. Atau hasilnya udah sesuai, udah enak ya. Yang hari ini belum sesuai ya. Api masih kecil. Gini contoh ya. Anggaplah ya teman-teman yang agent mau promosi menjadi seorang AAB ya. API-nya berapa teman-teman? Promosi AAB berapa? Hah? 300 ya? Jangan 300 ya, 400 ya. Kenapa 400? Ada Bangkok. Ya ingat ya teman-teman ya. Promosi 400 ya. Kalau AAB, KB berapa? 900 ya. Jadi kalau hari ini misalkan. Gua seorang AAB contoh ya. Gua seorang AAB. API gua 20 juta. Sorry ya. Di bulan ini, di bulan Mei. Contoh ya, di bulan Mei, total API 200 juta API di bulan Mei. Ya kan? Kira-kira sampai Desember berapa API-nya? Kalau 5 bulan, 200 juta. Kalau 12 bulan jadi berapa teman-teman? Jadi berapa? Hah? 80 ya. Kali 12 kan? 480 ya. Nyampe promosi? Nggak nyampe kalau gue seorang AAB. Kalau agent nyampe, bagus. Ya agent udah on track. Kalau gue seorang AAB, ya API-nya 40 juta, 40 juta, 40 juta, 40 juta gitu ya. Di sini nih, nah ini udah mulai kayaknya tahun ini bukan tahun gue nih. Gitu ya. Karena dihitung-hitung dibagi rata, tinggal dikali 12 nggak nyampe hitungannya.
Itu yang membuat kita tuh jadi nggak semangat teman-teman. Ya, apa yang kita perlukan? Kita perlu sebuah harapan teman-teman. Selain garis linier, ada satu lagi garis teman-teman. Namanya apa? Yang biru ini. Eksponensial. Ya, ini eksponensial teman-teman. Ya, jadi cara hitung di prudensial nggak selalu linier. Ya kan, ada eksponensial. Kalau ya teman-teman ya, gue garis bawain dulu ya. Kalau dari Januari sampai bulan ini, gue melakukan hal yang sama, lanjut lagi sampai Desember, kurang lebih hasilnya sama. Ya, setuju ya teman-teman ya? Gitu. Tapi kalau teman-teman melakukan satu perubahan, 1, 2, 3 perubahan teman-teman, eksponensial teman-teman akan bisa rasain. Ya, sampai akhir tahun, teman-teman akan lihat hasilnya. Ya, nanti gue akan kasih tunjuk teman-teman. Ada nggak buktinya? Ya kan gitu ya. Lu speaker enak aja ngomong gitu ya. Gue yang berjuang nih di lapangan gitu ya. Ada nggak buktinya? Nanti gue kasih lihat teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, ini do the right habit teman-teman. Tadi Yohanes sudah jelasin tentang exponential hope teman-teman ya. Mungkin bagi sebagian besar teman-teman gak gitu ngerti. Tapi nanti ada contoh kisah nyata buat teman-teman melek. Oh itu exponential hope teman-teman ya. Jadi ini teman-teman yang kita lakukan ke tim teman-teman. Maksudnya tim kita encourage untuk lakukan ini teman-teman ya. Selalu buat dan update project 100 list nama teman-teman maksudnya ya, dengan prediksi apinya berapa. Jadi gue suka suruh teman-teman yang mempromosi, lu bikin namanya siapa, ancar-ancar API-nya berapa. Abis itu ketemu gue, yang ini udah lu prospek tapi belum closing, oke lu pinggirin dulu itu, coba cari lagi sampai benar-benar lengkapin API-nya sekian gitu untuk capai kekurangannya teman-teman. Jadi itu yang kita lakukan ya. Yang kedua, satu hari minimal ketemu 3 orang. Ketemu itu bisa offline, bisa online. Kalau zaman sekarang kita bisa by Zoom, ya kita by Zoom teman-teman ya. Kecapai nggak? Kecapai. Kalau nggak kecapai gimana? Ya ada Sabtu Minggu lu bisa pakai teman-teman ya. Sabtu after training tentunya teman-teman ya. Jadi gua sama Yohanes selalu ngeblok hari Sabtu nggak boleh untuk pergi prospek dan rekrut. Kita selalu ada di kantor, kecuali speaker kayak gini teman-teman ya. Itu teman-teman tolong di blok teman-teman ya. Yang ketiga konsultasi dengan leader direct teman-teman ya. Dan selalu ingat ada rasio 10:1. Ketemu 10 orang ya suwe-suwe satu yang ambil sama lu teman-teman ya. Teman-teman mesti punya paham itu dulu. Jadi ketemu 10 orang belum tentu 10 yang ambil sama lu. Kalau hari ini lu baru ketemu 3 orang buat agensi baru nih. Baru ketemu 3 orang terus lu ngomong susah banget Prudential. Ya lu belum 10, coba sampai 10 teman-teman. Dan lihat dulu lagu lu bener apa kagak. Presentasinya bener atau kagak. Atau bisa jadi orangnya salah di prospek. Nah teman-teman ya, teman-teman review sama leader direct teman-teman ya. Oke next lagi. Teman-teman dengan melakukan 3 hal ini pasti teman-teman ada eksponensial di dalam hidup kalian. Ya, lakuin teman-teman ketemu 3, sehari 3 konsultasi sama leader gitu ya. Update terus project 100-nya. Teman-teman lakuin deh, percaya kata gua teman-teman. Lu akan ngerasain perbedaannya ya. Oke. Nah teman-teman ini kita udah di bagian terakhir teman-teman ya. Oh kelihatan nggak teman-teman? Jadi teman-teman ini kita punya tim. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman di tahun lalu promosi AB juga. Cuman gue nggak masukin teman-teman ya. Merasakan apa itu exponential hope teman-teman ya. Teman-teman di tahun 2023 year to date 1 Desember teman-teman ya. Kita punya 2 orang AAB namanya Dewi Sartika sama Shirley. Teman-teman ini bayangkan hari ini itulah 1 Desember 2026. Teman-teman AAB mau promosi menjadi AB. Atau teman-teman agent yang mau promosi sebagai AAB. Teman-teman lihat ya Dewi Sartika API year to date-nya itu 626. Shirley 558. Kalau kita ngomong teman-teman ya masih kurang. Kalau Dewi masih kurang 274 juta dalam 1 bulan. Shirley masih kurang 342 juta dalam waktu 30 hari teman-teman. Kalau teman-teman ada di posisi mereka, kita ngomong ya agen sama AAB ya. Kekurangan ini, lu punya kekurangan ini, lu akan maju atau lu memilih mundur teman-teman. Kalau ngitung matematika teman-teman ya, kerja 11 bulan baru dapat 626. Itu kerja keroyokan sama timnya. Ya 626, Shirley lebih parah lagi 558. 11 bulan sama timnya. Dan teman-teman kabar baiknya di bulan Desember
timnya sudah liburan, sisa sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeliatnya hari ini contoh ya, gue misalkan jadi agent dan Desember gue mau promosi AAB, tapi gue baru masih ada sekitar 6 juta API doang misalkan. Di Desember 1 Desember 2026 gue masih kurang omset 274 buat promosi AAB. Sama 300-an juta, misalkan lu mau ngajem 400 juta teman-teman ya. Teman-teman, gue kasih tau lu ya teman-teman ya. Gue kasih tau lu nih, Dewi Sartika itu posisinya di Padang Sidempuan. Kalau lu tau Padang Sidempuan itu sebuah kota kecil di Sumatera Utara, teman-teman. Ada orang Sumatera Utara gak sih sini? Ada ya? Tahu ya, Padang Sidempuan itu kota kecil, dari Medan tuh mesti lebih dari 6-7 jam, teman-teman ya. Dan Shirley ini single fighter juga, teman-teman, dari Bekasi, teman-teman ya. Teman-teman, mereka ngomong sama gue masih mau maju terus kejar AB di tahun 2023, teman-teman. Next. Teman-teman, ini gue kasih tahu perjuangan-perjuangan mereka ya, teman-teman ya. Si Meme tiap hari pasti kontak sama gue terus. Pasti tiap hari kontak gue kayak orang pacaran teman-teman ya. Di 12 Desember 2023 gue sama sekeluarga tuh pergi liburan ke Jawa. Gue tour Jawa teman-teman ya. Jadi kita mampir ke sebuah gereja namanya Gereja Ayam. Jadi katanya siapapun yang nulis doa di situ katanya terkabul. Nah teman-teman gue kasih tulis Meme promosi AB lah intinya gitu teman-teman ya. Kita lagi di rumah doa, gue bilang ini jadi berapa. Terus di tanggal 18 Desember 2023, dia ngomong kayak gini ke gue. Otak sama hati gue keras mulu nih. Mintek itu suaminya teman-teman ya. Mintek sebelah gue ngomong mulu, kenapa gak dimasukin Januari aja, kenapa gak dari Januari aja. Jadi lakinya pun ngomong, ngapain lu kejar AB lu di tahun ini gitu ya. Macam dengar bisikan syaitan dia bilang gitu ya. Terus gue bilang ya kalau lu masukin tahun depan lu gak ada dong gue bilang. Sayang ya, nah teman-teman lu lihat ini lebih gila lagi 20 Desember 2023. Lu lihat ya chat gua sama dia tuh jam 2 subuh, setengah 3 subuh teman-teman ya. Gue tulis Meme per 20 Desember 2023. Jadi gue selalu bikin ancar-ancar kayak gini buat tim teman-teman. Jadi tim gue juga sama bikin ancar-ancar begini juga teman-teman ya. Jadi year to date-nya 636 masih kurang 264 soon to be issued. Jadi ini udah submit tapi belum issued. Nah kita yakin bisa isut karena clean case teman-teman ya. Atau ada pending kecil-kecil doang. 20, 40, 3,6 total 63,6 juta teman-teman ya. Kalau itu issued masih belum AB teman-teman. Terus gue bilang sama si Meme, lu ketik ini ancer-ancer. 1, bini sepupu PCB 12 juta. Sepupu anak nomor 4 12 juta. Jadi gue tahu dari mana nih, dia cerita sama gue. Gue catat di sini, gue catat di notes gue teman-teman. Kemarin lu ada ngomong bini sepupu lu. Angka ancer-ancernya berapa? 1 juta, oke 12 juta API. Tulis teman-teman, teman minta perlu cerah tanda tanya, masih tanda tanya. Sekian, total 136. Penambahan API 2 juta, kalau ini semua tambah ya. Total API 836, masih kurang 64 juta lagi. Ancer-ancernya ada siapa lagi? Dia bilang jam setengah 3 subuh, dia bilang gue submit sekarang. SPAJ 40 juta plus 33 juta API. Gue gak tahu itu teman-teman ya. Dia kemarin dia prospek. Karena ini orang dari kota Padang Sidempuan kecil pergi ke Medan. Sendirian ninggalin anak yang masih usia 7 bulan yang butuh ASI teman-teman. Dia tinggalin anak dia. Nitip ke suaminya. Tahan dari Padang Sidempuan ke Medan sendirian berjuang prospek kemana-mana teman-teman. Si Meme ya, si Dewi Sartika ini. 20 Desember, menjelang 10 hari ya, 11 hari menjelang 31 Desember. Singkat cerita teman-teman, gue kasih si Meme capai promosi dengan angka 900 jutaan di tanggal 28 Desember udah beres teman-teman ya. Boleh aplaus buat Meme teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini agak lebih dramatik teman-teman ya. Shirley, di 20 Desember 2023, gue nih masih ketakdir sama dia teman-teman. Gue bilang aduh kalau misalkan dia nggak ngejar ya udahlah gitu kan, kurang cukup banyak teman-teman ya. Dan gue tahu kemampuan dia teman-teman ya. Shirley per 20 Desember 2023 apinya masih 560. Masih 560 teman-teman, masih kurang 340 juta. Dia udah submit semua case 3 case ini total 42 juta api. Kalaupun itu isu masih kurang banyak teman-teman. Nah terus gue bikin ancer-ancer, papa cici siapa. Terus yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Keenam, ketujuh, total kalau lu submit semua ancer-ancer ini, kalau ini tuh gini teman-teman, ancer-ancer itu kalau closing beneran, itu belum closing beneran, ini masih ancer-ancer, masih kayak kisaran-kisaran gitu, bisa iya closing, bisa kagak teman-teman ya. Tapi kalau ini closing semua, ada 232 juta. Kalau ini semua disubmit, issued, masih kurang 66 juta lagi.
Gue tanya ke Shirley, Sher ada lagi gak ancer-ancer? Gue bilang gitu, ancer-ancer ngomongnya ya. 29 Desember 2023, gue update lagi teman-teman. API dia per year to day itu 670, 670 juta teman-teman ya. Ada submit lagi teman-teman, tapi cuma nambah 67,9 doang. Masih kurang kan angka 737 masih kurang ke 900 teman-teman. Ancer-ancer lagi nih. Masih belum pasti bisa closing issued atau enggak. Teman-temannya bisa jadi mereka nggak mau teman-teman ya. Kalau ini semua issued masih kurang 108 lagi. Gue tuh udah kayak, lu lihat loh teman-teman, 29 Desember, satu udah selamat. Satu lagi anak gue belum nih, 2 hari lagi. Teman-teman gue balikin ke lu orang. Kalau hari ini tanggal 29 Desember, lu masih kurang 108 juta lagi. Lu maju apa enggak? Lu maju apa enggak? Gue tanya lu teman-teman. Dia tuh nggak ada tim yang jalan teman-teman karena udah pada libur tadi Yohanes udah ngomong teman-teman. Jadi dia masih berjuang sendirian untuk kejar dalam waktu 30 hari teman-teman. Teman-teman dia tetap jalan teman-teman. Tetap jalan ya. Dia bilang aduh gak dibales. Gue bilang kalau ini masuk aman. Gak dibales. Masih detik-detik orang gak mau balas dia teman-teman ya. Nah di 30 Desember gue sudah melihat kayaknya ini ujungnya. Udahlah kalau lu mau nyerah ya udahlah. Gue udah lihat lu emes banget loh. Berjuang sudah 29 hari sekuat ini sesuai dengan kemampuan lu. Menurut gue luar biasa banget. In case dia WA gue. Ci aku mau mundur boleh gak? Ya kalau gue sih sayang ya. Cuman ya udah gue kembalikan ke dia teman-teman. Gue cuman kasih apresiasi ke Shirley. Share semangat ya mau apapun hasilnya itu lu udah lakuin sangat terbaik buat dia. Mau apapun itu hasilnya gue salut. Cici cuma bilang thank you Ci, lagi lemes teman-teman. Gue gak tahu di belakang itu si Meme, si Dewi Sartika ngechat dia. Lu jangan mau mundur, lu masih kurang cepet lebih lagi, lu ngapain lu mundur, lu udah sampai sejauh ini, gila 2 hari lagi tuh masih banyak. Jadi si Meme punya message gini teman-teman ya, waktu sisa, ini 30 hari ya, 30 Desember ya, sisa 1 hari lagi 24 jam. Dia bilang kalau kita closing orang itu gak butuh waktu berjam-jam, 1 jam aja bisa closing kita. Kita masih punya banyak waktu 24 jam lu kejar share. Cepet lagi doang. Nah dia punya message seperti itu. Dan si Shirley terbakar teman-teman. 1 hari lagi teman-teman. Akhirnya prospek sana sini ini dia closingin referensi dari keluarga teman-teman yang tinggal di luar negeri. Jadi keluarga ada di Indo, dia tinggal di luar negeri. ACC dia keluarga di Amerika. Baru oke keluarga sini masukin teman-teman. Dan masuknya itu teman-teman total semua ya ini tradisional semua ya teman-teman ya 97,5 juta. Ini semua issued pas 900,5 teman-teman. Jam 8 malam. Jam 8 malam teman-teman. Gue bilang mepet ya. Coba aku push aku bilang gitu jam 8. Lumayan gak mepet-mepet amat nih angkanya. Udahlah aku bilang oke Ci email tetap diminta Ci. Ini karena waktu itu ada permintaan apa teman-teman ya. Jam 8 malam. 8 malam belum issued teman-teman. Dan itu aduh angkanya segitu teman-teman ya. Jam 31 Desember gue bilang aduh ada enggak mateng udah jam 12 nangis. Gue kasih dia jadi jam 12 malam itu intinya nasabah bayar jam 10 malam. Udah UE approve bayar jam 10 malam. Tapi ada satunya masih nyangkut, belum UE approve, tapi premi udah masuk teman-teman. Tapi gue tanya sama PSF, sama PSF senior juga, katanya ini gak ada permintaan apa-apa lagi Bu, harusnya aman ya, tapi kita gak lihat teman-teman. Maksudnya kita takutnya juga muncul pendingan lagi ya. Gue bilang share, coba lihat notifikasi, ada gak issued, coba lihat lagi. Gak ada Ci, 1 Januari 2024 jam 000. Gak ada Ci, gimana dong? Gue bilang ya sudahlah appeal. Ya udahlah nanti kita appeal gue bilang, gue bantuin gue bilang gitu. Happy New Year share, 6 menit setelah berjuang Happy New Year share gue udah lemes teman-teman. Yohanes main kembang api di depan teman-teman. Gue udah babibuk sama si Shirley teman-teman. Dia main kembang api. Tin lu melewatkan momen Tin, anak lu pada main kembang api. Ah bodoh amat kembang api, gue bilang ini lebih penting teman-teman ya. Terus gue bilang ke dia, lu udah lakuin terbaik share. Makasih banyak ya Ci udah sekasih saya baku bla 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 bla. Teman-teman. Gue cuma mikir gini, aduh ada mukjizat nggak teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman, 1 Januari berubah apinya teman-teman. Ternyata approve by system teman-teman. 901, ya ampun gue pagi-pagi bangun lihat proof force 7712. Gila gak sia-sia, sampai nangis dia teman-teman. Gue suruh laki bangun dia. Sumpah teman-teman itu perjuangan yang bener-bener yang kita ngeliat nih.
Gila, exponential hope tuh masih ada loh. 1 bulan loh teman-teman bisa terkumpul EPS segitu 3 jutaan dan si Meme 2 jutaan. Dan berbagai kekurangan mereka teman-teman ya. Dan teman-teman ini mereka berdua, Shirley, Meme. Jadi kalau hari ini teman-teman berasa kayak, aduh gue nggak tahu mau prospek siapa lagi. Gue masih banyak api yang belum gue terkumpul nih, mau promosi. Teman-teman ingat pesan gue, selama lu masih punya harapan, impian lu masih bisa terwujud teman-teman. Itu loh, jangan matiin harapan lu teman-teman ya. Lanjut terakhir teman-teman, hidupnya kita itu gak lebih baik dari adanya kesempatan. Tapi hidup lu bisa berubah karena lu juga berubah teman-teman ya. Dan teman-teman sebelum kita tutup, kita mau kasih satu video perjuangan kita berdua dari awal kita agent sampai dengan hari ini. Ayo. Ya. Ada videonya? Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman, pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata, maksudnya akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Oke ya. Teman-teman itu aja dari kita ya. Semoga video ini jadi semangat buat teman-teman semua. Percaya setiap perjuangan teman-teman akan menghasilkan sesuatu kebahagiaan buat keluarga teman-teman semua. See you at the top. Thank you teman-teman, pagi. Thank you. Thank you. Thank you. Ko buat Yohana, Yohana, Ci Christine, luar biasa. Boleh dong minta tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Ko Yohana dan Ci Christine. Oke, jadi kita langsung aja. Kita boleh buka pertanyaan nggak? Nggak, oke lanjut. Nggak, Oke oke. langsung. Ya, oh iya. Oh satu dua boleh. Satu. Oke, ada yang mau tanya sama Boleh, satu Ko Yohana orang? sama Ci Christine? Satu dua boleh. Gak ada yang mau nanya. Yakin nih gak ada yang mau nanya? Nah, silakan Bu. Oh iya, silakan. Pagi, ini anak-anak muda yang hebat. Saya terkesan sekali dengan you punya grup yang begitu besar. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara you merekrut sehingga orang percaya dan mau ikut terlibat di dalam you punya bisnis. Itu aja sih. Lu mau dulu, Yohanes dulu. Oke, kalau ngomong cara rekrut ya sebenarnya ya. Di balik itu sebenarnya pertama-tama rekrutnya kan meyakinkan orang bahwa bisnis ini bagus dan dia bisa merubah hidup seperti kita gitu ya. Sebelum meyakinkan dia, nomor satu kita harus yakinkan diri sendiri. Karena kepercayaan itu tuh memancar gitu ya. Saat kita believe terhadap sesuatu, kita ngomong sama orang itu akan sangat kuat. Orang itu bisa ngerasain. Sisanya itu adalah tinggal tripnya aja.
tinggal skrip. Kalau skrip kan tinggal dibuat. Yang penting kita percaya, sangat yakin dengan apa yang kita ngomong gitu ya. Nah ini kalau ngomong tentang mindset ya. Terus gimana cara ngerekrutnya gitu ya. Di tempat kita sama lah ya, di sini juga ada ya, setiap Sabtu ada perekrutan gitu ya. Terus di grup kita berdua kita juga buat perekrutan sebulan sekali ya Tin ya. Sebulan sekali dan setiap ada meeting bulanan grupnya gua berdua gitu ya. Itu selalu di akhirnya itu ada MBO tipis-tipis gitu ya. Sekitar 10 sampai 15 menit lah ada MBO. Jadi buat orang-orang yang datang yang baru dia langsung bisa lihat gitu ya. Jadi apa yang kita fokusin, apa yang sering kita omongin gitu ya, itu yang akan terjadi teman-teman. Itu sih. Sama paling aku tambahin sedikit, jadi setiap agent yang kita rekrut di timnya kita selalu memberikan mindset bisnis kepada mereka bahwa lu bukan menjadi penjual asuransi. Tapi lu pebisnis asuransi. Nah kalau jadi pebisnis lu gak sendirian, lu mesti punya tim. Jadi ketika mereka jadi posisi agent pun mereka udah rekrut sih. Jadi rekrutnya gimana? Ya kita pasti turun tangan kalau misalnya agent kita. Tapi kalau leader-leader kita akan turun tangan untuk merekrutin agent-agent mereka gitu sih Bu. Dan kalau ngomong NBO ya NBO sama seperti pusat 1M, 3 tahun 1M gitu-gitu Bu. Jadi intinya yang kita mesti perbanyak adalah aktivitas rekrutnya. Sampai kita berdua bikin sebulan sekali tuh untuk rekrut. Mau calon agentnya cuma datang 3 orang, 2 orang tetap kita ada bikin NBO itu. Itu di luar dari NBO pribadi ya Bu ya. Jadi NBO grup kita ada juga, NBO kantor juga ada dan selalu kita punya mindset bahwa kalau misalkan lu mau gede di Prudential, nggak bisa hanya dia jualan tok, lu mesti punya tim. Nah, itu doang sih Bu. Jadi mereka punya hasrat dan kemauan untuk rekrut gitu sih. Apakah pembisnis atau anak-anak mahasiswa? Kita gabung, ada yang karyawan, ada yang punya usaha, ada yang mahasiswa juga ada, gabung. Ada ibu rumah tangga juga ada. Yang tadi Shirley pramugari, ada yang ibu rumah tangga, ini pebisnis 2 orang, ekspedisi tapi udah tutup ekspedisi full time di Pru, desain interior, ibu rumah tangga, karyawan semua nih teman-teman. Nyampur sih ya. Nyampur nih Proventure, ada 3 orang Proventure di sini. Pramugari, IT, ya nyampur. Ada guru bimbel, ada mahasiswa, nyampur ini kalau ini udah jadi leader ya. Kita nggak lihat sektornya sih ya, lebih ngelihat orangnya oke atau enggak gitu. Lihat lebih ke attitude-nya dia ya. Kalau orangnya oke ya kita rekrut dia gitu. Semoga menjawab ya Pak. Oke, minta tepuk tangannya sekali lagi dong. Oke. Terakhir. Masih ada satu? Udah? Oke. Udah, Cukup. habis waktunya. Jangan buka lagi dong. Oke, Ko Harrison kita undang untuk memberikan penghargaan dan tanda terima kasih. Oh kalau gitu teman-teman boleh bangkit berdiri kita foto bareng. Tujuh tangannya.